Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan kitab Sunan Ibnu Majah an Abi Rafi', dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Rafi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbasi, Rasulullah berkata kepada Abbas, Abbas itu pamannya, ya ammi ala asiluka, ya ammi wahai pamanku, ala asiluka, maukah kamu aku berbuat baik kepadamu, ala ahabbuka, maukah kamu aku berikan hadiah, ala anfa'uka, maukah aku berikan manfaat kepadamu. Qala, berkata Abbas, bala ya Rasulullah. Qala, berkata Abbas, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Jadi kata Nabi, wahai pamanku, maukah kau aku berbuat baik kepadamu, maukah aku beri hadiah kepadamu, maukah kamu aku memberikan satu yang manfaat untukmu. Dia bilang, iya saya mau wahai Rasul. Kemudian Nabi ngomong lagi, qala, berkata Nabi, ya ammi sholli 4 rakaatin, wahai pamanku, sholatlah 4 rakaat, taqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil Qur'ani wa suratin, engkau membaca setiap rakaatnya Fatihatul Quran, Fatihah. Setiap rakaat kamu baca surat Al-Fatihah wa suratin, dan surat lain selain Fatihah. Faidan qadatil qira'atu, apabila telah selesai membaca surat, jika kamu sudah selesai membaca surat, faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marratan. Kalau kamu sudah selesai baca surat, maka bacalah Allahu akbar walhamdulillah dan subhanallah. Kamu baca itu 3 itu, Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marratan, 15 kali. Kamu baca itu 15 kali. Qabla an tarka'a, sebelum kamu ruku. Tsummarka faqulha 10, setelah itu kamu ruku. Setelah itu rukuklah, lalu bacalah tadi itu Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Pada waktu ruku kamu baca 10 kali. Tsumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu, artinya bangun dari ruku, i'tidal. Angkatlah kepalamu atau i'tidal, faqul 10, lalu bacalah Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 10 kali. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Kemudian sujudlah, faqulha 10, lalu bacalah Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 10 kali. Tsumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu atau bangun dari ruku, duduk, bangun dari sujud. Tsumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu atau bangunlah dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Faqulha 10, lalu bacalah Allahu akbar walhamdulillah subhanallah 10 kali.
qabla an taquma, sebelum kamu berdiri, sebelum kamu berdiri melanjutkan rakaat kedua maksudnya. Fatilka khamsun wa sab'una fi kulli rakaatin, maka semua itu berjumlah 75 kali bacaan dalam setiap rakaatnya. Wahiyya thalathu mi'atin fi arba'i raka'atin, dan semuanya itu berjumlah 300 kali baca dalam 4 rakaat. Jadi ini ada versi model lain ya, versi lain sholat tasbih. Versi yang biasa kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis itu yang itu biasa. Nah, ini versinya lain ya, dari riwayat dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Rafi ya. Jadi bacanya Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah, 3 itu. Lebih dikit ya sebetulnya. Allahu akbar alhamdulillah subhanallah, Allahu akbar alhamdulillah subhanallah. Ya. Iya, kemarin banyak aku. Ya biasa. Biasa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Iya. Ini Allahu akbar, Allahu akbar alhamdulillah subhanallah. Karena orang baca takbir itu pahalanya banyak ya. Allahu akbar. Baca hamdalah juga banyak pahalanya. Subhanallah juga tasbih banyak. Itu yang di hadis itu, kalimatani khafifatani tsaqilatani fil mizan, atau kalimatani khafifatani ada tsaqilatani tabla'u ma baina samai wal ardi. Maksudnya banyak, ada 2 kalimat yang ringan bacanya tapi berat timbangannya. Ada lagi kalimat, hadisnya 2 kalimat ringan bacanya, yang kalau dibaca kalimat itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Apa itu? Subhanallah dan alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kita sholat tasbih baca itu kayak apa pahalanya? Ya. Allahu Akbar juga ada hadisnya. Nah gitu. Nah, kayak orang sholat itu dia sempetin subhanallah 30 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 atau 34. Hadisnya ada 2 versinya. Sunnahnya kata Imam An-Nawawi yang Allah Akbar 34 itu ya. Kita baca 34. Artinya yang satu tuh itu nutupin 100, 33 tambah 33 tambah lagi 1 ya. 99 Allahu Akbar. Jadi 100 di situ, di 34 yang terakhir. Jadi la ilaha illallah enggak dibuat penutup jadi 100. Itu ya. Itu. Nah, makanya kalimat-kalimat hadis itu seperti subhanallah kalimat tasbih, terus alhamdulillah. Ini 2 kalimat yang ringan dibaca tapi berat timbangannya. Kemudian hadis lain mengatakan 2 kalimat yang ringan dibaca, yang kalau dibaca itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kemudian apa? Jadi versi baru nih ya. Salat tasbih bacanya Allahu Akbar walhamdulillah dan subhanallah. 10. Setelah baca surat 15, kemudian ruku baca 10 kelima ya. Kemudian bangun dari ruku i'tidal baca 10 35. Kemudian sujud baca 10 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud 10 55. Kemudian sujud lagi baca 10 65. Kemudian duduk lagi sebentar baca lagi 10 75. 1 rakaat, 2 rakaat 150. Rasulullah nyuruh pamannya langsung 4
rakaat. Jadi 300. Ya. Banyak kan pahalanya? Banyak gitu. Nah kemudian apa? Ini kata Nabi gitu. Wahiyya salatsu mi'atin fi arba'i raka'atin. Jadi semuanya jumlahnya 300 tasbih 300 itu Allahu Akbar alhamdulillah subhanallah jika dikerjakan 4 rakaat. Nah kata Nabi kepada pamannya, itu kamu kerjakan itu walau kanat dunubuka misla ramalin alijin ghafarahallahu ta'ala laka. Andaikan dosamu itu sebanyak pasir di gunung, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu salat tasbih. Ya. Kayak apa banyaknya dosamu, pas sembahyang 4 rakaat itu dosamu akan diampuni kata Nabi. Nah, Qala bertanya si Abbas. Qala bertanya Sayyid Abbas, ya Rasulullah, man yastati'u ayyakulaha fi yaumin. Ya Rasulullah, siapa orang yang mampu membacanya atau melakukan sholat tasbih itu setiap hari? Siapa orang yang mampu melakukan itu setiap hari? Qala Nabi menjawab, illam tastati' an taqulaha fi yaumin. Jika kamu tidak mampu seharian umpamanya, maksudnya dalam satu hari sholat itu terus kan? Jika kamu tidak mampu, maka kata Nabi cukup sehari sekali. Ya. Sehari sekali. Jika kamu tidak mampu antakulaha fi yaumin, jika kamu tidak mampu membacanya satu hari atau sehari sekali, ya, sehari sekali maksudnya. Faqulha fi jum'atin, maka bacalah setiap Jumat. Maksudnya sholat tasbih kalau nggak kuat setiap hari boleh setiap Jumat. Maksudnya seminggu sekali. Karena Nabi ngomong hari Jumat supaya apa? Gedean pahalanya. Fa'ilam tastati' an taqula fi jum'atin, jika kamu tidak mampu mengerjakannya atau membacanya atau melakukan sholat tasbih itu setiap Jumat, faqulha fi syahrin. Terus seminggu sekali nggak mampu, maka kerjakanlah sebulan sekali. Iya. Kalau sehari nggak kuat, seminggu sekali nggak kuat, sebulan sekali. Falam yasal yaqulalahu hatta qala. Terus Nabi, falam yasal yaqulalahu. Terus Nabi mengatakan begitu, demikian kepada Abbas itu. Ya kalau sebulan nggak kuat ya berapa bulan sekali terus gitu maksudnya. Sampai hatta qala, sampai Nabi mengatakan qulha fi sanatin. Jika kamu tidak mampu mengerjakan sholat tasbih sebulan sekali, maka setahun sekali. Gak apa-apa. Setahun sekali gak apa-apa. Kan kalau bulan puasa ada sholat tasbih kan setahun sekali kan? Ya. Sekali juga kepergok minggu pertama Ramadan. Sembahyang apa nih? Gak bisa lari. Oh, sembahyang tasbih ini namanya. Ya karena sebulan 4 kali Jumat, 4 kali malam Jumat. Jadi sekali doang tuh, yang tiganya enggak. Itu begitu mau lagi bulan puasa tahun depan. Iya, lupa lagi emang nggak biasa, pergok lagi aja. Jadi kalau nggak sanggup sehari sekali, seminggu sekali nggak sanggup, sebulan sekali nggak sanggup, maka kerjakan setahun sekali. Qala Tirmidzi hadza haditsun gharibun. Imam Tirmidzi berkata ini hadis gharib. Gharib itu aneh. Ini hadis aneh, tergolong aneh, gharib. Maksudnya gharib itu termasuk kategori hadis dhaif. Qultu, saya berkata, ini kata pengarang kitab Imam An-Nawawi. Qultu, saya berkata, qala al-Imam Abu Bakrin Ibnul Arabi. Saya berkata, kata Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi berkata fi kitabih, dalam kitabnya
yang berjudul Al-Ahwazi fi Syarh Tirmidzi. Abu Bakar Ibn al-Arabi berkata dalam kitabnya Al-Ahwazi fi Syarh Tirmidzi, ya, kata Ibn al-Arabi begini, haditsu Abi Rafi hadza dhaifun. Hadisnya Abi Rafi ini adalah hadis dhaif. Kan dari atas tuh yang nyeritain Abi Rafi kan, ya, an Abi Rafi radhiyallahu anhu qala. Nah, hadisnya Abi Rafi ini hadis dhaif. Ini menurut Imam An-Nawawi yang ngarang kitab ini. Laisa lahu aslun fi sihhati wala fil hasani. Tidak ada pada hadis ini, tidak ada asal kesahihannya, nggak ada dasar sahihnya dan tidak ada dasar hasannya. Sahih juga enggak, sebagai hadis hasan juga enggak ada dasarnya. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian qala berkata Imam An-Nawawi, wa inna ma dzakarahu Tirmidzi. Nah, kenapa Imam Tirmidzi jelas-jelas hadisnya dhaif, kok tetap dia tulis gitu, tetap beliau menulisnya hadis tentang apa salat tasbih ini. Nah, hanya saja Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini, ya, ini tujuan beliau adalah liyunabbihu alaihi li alla yaghtarru bihi. Beliau memperingatkan, mengingatkan kepada hadis ini, mengingatkan atas hadis ini bahwa hadis ini hadis dhaif, li alla yaghtarru bihi, supaya orang itu tidak terbujuk atau tidak tertipu dengan hadis ini. Jadi beliau menyebutkan hadis ini, menampilkan hanya untuk memberikan peringatan agar orang tidak tertipu. Qala berkata Imam An-Nawawi, wa qaulu Ibnul Mubarak laisa bihujjatin. Kata Imam Nawawi, sedangkan ucapan Ibnul Mubarak, hadis ini laisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan hujjah, dijadikan alasan. Hadza kalamu Abi Bakr Ibn al-Arabi. Nah, kata Imam An-Nawawi, ini merupakan pendapatnya apa? Abi Bakar Ibn al-Arabi. Pendapatnya beliau dalam kitabnya di sono di Al-Ahwazi fi Syarh Tirmidzi. Nah, sementara waqala Al-Uqaili, sementara berkata Imam Al-Uqaili, laisa fi salati tasbih haditsun yathbutu. Kata Imam Al-Uqaili, tidak ada satupun hadis yang menetapkan tentang sholat tasbih. Kata Imam Al-Uqaili, tidak ada pun satu hadis sahih yang menetapkan adanya sholat tasbih, menetapkan sholat tasbih. Maksudnya menetapkan kesahihannya, tidak ada satupun. Itu kata Imam Al-Uqaili. Wa dzakara Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Nah, sementara Abdul Faraj Ibnul Jauzi menyebutkan ahadits sholati tasbihi wa turuqiha. Sementara Abdul Faraj Ibnul Jauzi menyebutkan hadis-hadis tentang sholat tasbih dan turuknya atau jalan-jalan pengambilan hadis dan apa penerimaan dan pengambilan hadis, itu namanya turuk hadisnya. Turuk kalau bahasa Jawa jorok nih. Ya. Maksudnya turukul hadis itu jalan pengambilannya, jalan menerima dan mengambil hadis itu kan banyak. Nanti ada sama si A menerima hadis dari mana? Caranya, oh dia dengar dari gurunya, dari si Anu, si A ngomong begini ke dia. Ada kalanya dengar, ada kalanya mendengar dari satir samping, ya, nggak langsung. Ada kalanya berhadapan, ada kalanya dibacakan hadis itu.
dia dengar hafal, ada kalanya ditulis, macam-macam ya. Cara-cara menerima dan mengambil sebuah hadis itu namanya turukul hadis. Nah, jadi kalau kata Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang sholat tasbih dan jalan-jalan mengambil dan menerima hadis sholat tentang tasbih itu. Beliau menyebutkan itu. Terus beliau mengatakan tsumma dha'afaha. Kemudian beliau mendhaifkan hadis tentang sholat tasbih. Kulluha, semuanya. Beliau mendhaifkan semua hadis yang berbicara tentang sholat tasbih, didhaifkan oleh Ibnul Jauzi. Wa bayyana dhu'faha, dan beliau menjelaskan kedhaifannya. Zakarahu fi kitabihi fil mawdu'at. Ibnul Faraj, Abul Faraj Ibnul Jauzi menyebutkan pendapatnya ini yang menjelaskan tentang kedhaifan hadis tentang sholat tasbih. Beliau menjelaskannya dalam kitab karangannya yang bernama Al-Mawdu'at, ya. Al-Mawdu'at. Qultu, saya berkata, wa balaghna 'anil Imam Al-Hafidz Abil Hasan Ad-Daruqutni. Ini belum selesai nih ya. Masih banyak. Lah kata Imam Ad-Daruqutni begini, as-sahhu syai'in fi fadailis suwari. Ya. Paling sahihnya, ya, paling sahihnya sesuatu dalam fadilah surat, ya. Keutamaan surat dalam Al-Quran yang paling sahih adalah apa? Fadlu qul huwallahu ahad. Keutamaan surat Al-Ikhlas, gitu. Jadi surat yang paling afdol, ya, dalam semua surat yang paling afdol itu surat Al-Ikhlas. Surat Qul lah gampangnya, paling afdol di antara sekian banyaknya surat. Nah kemudian apa? Wa as-sahih fi fadailis salati, gitu. Dan paling sahihnya dalam keutamaan sholat. Sholat yang paling sahih keutamaannya adalah fadlu sholat tasbih, keutamaan sholat tasbih. Jadi antara sekian banyaknya sholat yang paling afdol keutamaannya adalah sholat tasbih. Nah ini Imam Daruqutni ngomong begitu. Nah, kata Imam An-Nawawi begini, wa qad dzakartu hadzal kalama musnadan fi kitab tabaqatil fuqaha. Saya menyebutkan pendapat ini, saya sebutkan pendapat ini, ya, ini karena apa? Karena bersandar kepada hadis musnad, bersandar kepada hadis musnad apa di dalam kitab Tabaqatul Fuqaha. Ya. Saya sebutkan pendapat ini karena saya bersandar di dalam kitab Tabaqatul Fuqaha fi tarjamati Abil Hasan Ali ibni Umar Ad-Daruqutni. Di dalam tarjamanya Abil Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni. Gitu. Wala yalzamu min hadil ibarati ayyakuna hadis sholat tasbih sahihan. Tapi dalam ibarat ini, pendapat ini, ya, dalam pendapat ini itu barusan yang di atas, tidak serta-merta melazimkan atau menetapkan adanya hadis tentang sholat tasbih itu menjadi hadis sahih. Pendapat Imam Daruqutni dia begitu. Surat yang paling afdol keutamaannya dibaca adalah di antara sekian banyak surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas, kata Imam Daruqutni. Nah kemudian apa? Sholat yang paling afdol, yang paling sahih, yang paling benar keutamaannya di dalam semua sholat sunat adalah sholat tasbih. Ini kan pendapat Imam Daruqutni begitu. Kata Imam Nawawi bantah, kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan saya sengaja tampilkan pendapat ini. Pendapatnya Daruqutni itu di sini saya tulis. Tapi walaupun saya tampilkan di sini tidak menjadi serta-merta bahwa apa?
pendapat ini lantas melazimkan menetapkan sholat tasbih itu lantas jadi apa? Hadisnya soal. Jadi hadisnya sahih, enggak, itu hanya pendapatnya. Gitu. Fa innahum yaquluna, karena para ulama berkata begini, hadza as-sahhu ma jaa fil babi. Ini hadis paling sahihnya hadis yang datang pada bab ini. Dalam bab salat tasbih ini yang paling sahih, artinya yang ada yang di antara sekian banyaknya hadis yang rada mendingan yang inilah bahasanya hadis yang ini gitu. Wa in kana dhaifan sekalipun hadisnya dhaif. Wa muraduhum urajjihuhu wa qalluhu dha'fan. Maksudnya ulama, wa muraduhum, adapun maksudnya para ulama, maksud mereka adalah urajjihuhu, mereka mentarjih, mengunggulkan hadis yang ini yang ditulis dari awal nih tentang sholat tasbih, wa qaluhu dha'fan, dan sedikit kedhaifannya, paling sedikit dibanding yang lain. Jadi dari awal bab tentang sholat tasbih ditampilkan oleh Imam An-Nawawi beberapa hadis yang sudah kita baca dari minggu yang lalu sampai ini paling sahih, paling benar gitu, paling mendingan dibanding dengan hadis-hadis lain yang menceritakan tentang sholat tasbih. Yang lain lebih parah, ini paling mendingan bahasanya gitu. Nah sekarang ngomong lagi Imam An-Nawawi, itu saya berkata, aku berkata, wa qad nassa jama'atun min a'immati ashabina. Aku berkata, kata Imam An-Nawawi, wa qad nassa jama'atun min a'immati ashabina, telah menulis, mencatat sekelompok ulama-ulama dari ashab kita, ulama-ulama dari madhab Syafi'iyah. Mereka telah mencatat ala istihbabi sholati tasbih hadza, atas disunnahkannya sholat tasbih dari hadis yang sudah ditampilkan di bab ini. Ya, para ulama tetap mensunnahkan walaupun hadisnya dhaif. Dasarnya hadis yang sudah disebutkan di kitab ini. Minhum, diantara mereka, kata Imam An-Nawawi, minhum, diantara ulama-ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan sholat tasbih, diantara mereka adalah Abu Muhammad Al-Baghawi, yang kedua Abul Mahasin Ar-Rayani, ulama-ulama Syafi'iyah nih, Abul Mahasin Ar-Rayani. Qala Ar-Rayani, berkata Imam Abul Mahasin Ar-Rayani, berkata Abul Mahasin Ar-Rayani fi kitabihi, dalam kitabnya yang bernama Al-Bahru, kitab Al-Bahr, fi akhiri kitabil janaizi, di akhir kitabul janazah. Dari Imam Ar-Rayani ngarang kitab namanya kitab Al-Bahr. Di akhir kitab bab tentang sholat janazah, Imam Ar-Rayani nulis begini, i'lam anna sholat tasbih muraghabun fiha. Ketahuilah bahwasanya sholat tasbih itu disunnahkan, kata Imam Ar-Rayani. Ya, di sono dalam kitabnya dia Al-Bahr. Yang ngomong nih, yang lagi jelasin Imam An-Nawawi, karena ini kitab karangan dia yang kita baca. Bahasa ngomongnya begini, Imam Rayani ngarang kitab namanya Al-Bahr. Di karangan dia tuh tentang beliau lagi membahas, nulis tentang sholat jenazah. Di akhirnya beliau nulis begini nih, jelasin, ketahuilah bahwasanya sholat tasbih itu disunnahkan. Yustahabbu ayyu'tadaha fi kulli hin. Disunnahkan seseorang membiasakan sholat tasbih setiap waktu. Disunnahkan bagi seseorang melakukan sholat tasbih setiap waktu. Wala yataghafalu anha, dan jangan seseorang lalai dari sholat tasbih. Biasain, jangan lalai. Qala, berkata Imam Ar-Rayani, hakadha demikian, seperti ini,
hakaza dan seterusnya, demikian seterusnya, kata Imam Ar-Rayani. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa jama'atu minal ulama, telah berkata Abdullah ibn al-Mubarak dan sekelompok para ulama yang lain gitu. Artinya apa? Abdullah ibn al-Mubarak seorang perawi hadis dan ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwa, kata Imam Ar-Rayani, sholat tasbih itu ya sunnah hukumnya dikerjain ya. Kemudian qala, berkata Imam Ar-Rayani, Abdul Mahasin Ar-Rayani berkata lagi begini, wa qila li Abdullah bin al-Mubarak, ditanyakan kepada Abdullah bin al-Mubarak, itu di atas sudah dibahas lagi di sini. Abdullah bin al-Mubarak pernah ditanya, insaha fi sholati tasbihi ayusabbihu fi sajdatay sahwi asyran. Wahai Abdullah bin al-Mubarak, jika ada seseorang lupa membaca tasbih, pada waktu sholat tasbih, apakah nanti ayusabbihu, apakah bacaan tasbih itu nanti dikodok, diganti pada waktu melakukan 2 sujud sahwi 10 kali ya. Sholat tasbih, baca tasbih, udah berdiri, habis baca Fatihah, baca surat kan, baca tasbih 15 tuh ya. Terus gitu rukunya lupa, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali, dia bangun tidak baca tasbih. Begitu bangun, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu la ilaha. Tadi lupa baca tasbih. Gimana ini? Apa balik lagi kali ruku lagi? Kalau balik lagi ruku lagi batal hukumnya. Nah, berarti sujud sahwi dong gitu ya. Kayak salat yang lain kan sujud sahwinya, lupa kunut, lupa yang lain. Berarti sujud sahwi kan 2 kali. Apa di situ aja ntar kita ganti 10? Itu. Apa begitu gantinya di situ? Ya. Qala, berkata Ibnul Mubarak, apa? Lah, nggak usah, jangan diganti di situ. Atau umpamanya ruku lupa baca tasbih 10 kali, begitu bangun dari ruku kan baca tasbih lagi. Di situ aja kali ya, tambah 20 gitu. Jadi 20 kali kan lupaan waktu ruku. Jadi situ juga nggak boleh. Kelamaan. Jadi jawaban yang benar kayak kemarin, sujud terakhir sebelum tahiyat, rakaat terakhir ya. Wa inna madzakatu hadzal kalami fi sujudis sahwi. Saya menyebutkan pendapat ini di dalam sujud sahwi, wa in kana qad taqaddama li faidatin latifatin. Walaupun pembahasan tentang sujud sahwi telah berlalu ya, artinya telah kita jelaskan. Di sana ada faedah penjelasan tentang faedah. Faedahnya apa? Ya di sana ada dijelaskan. Wahia faedahnya adalah an-nabi setelah hadal imami. Faedahnya adalah bahwasanya seumpama imam ini ya. Artinya Abdullah bin Mubarak ngomong begitu ya. Terus ada lagi ya, umpama andaikan ada ini imam idza haka hadza, ketika si imam ini menceritakan masalah ini, maka walam yunkirhu, dia juga tidak akan ingkar terhadap pendapatnya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Artinya apa? Imam Royani juga nggak ingkar, memang begitu cara nambelnya. Nah, andaikan ada imam ini sama seperti Abdullah bin Mubarak ketika ditanya begitu, maka jawabannya sama, artinya tidak akan ingkar apa yang mengingkari seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Nah, berarti tidak ada keingkarannya, berarti sama. Artinya andaikan
seperti itu juga seorang imam tidak akan ingkar. Ini menunjukkan asy'ara bidzalik annahu wa yuwafiquhu, mengisyaratkan bahwa Imam Royani itu sepakat pendapatnya dengan Abdullah bin Mubarak. Fayuqsirul qailu bihadzal hukmi, maka banyaklah para ulama yang mengatakan seperti hukum ini, artinya hukumnya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak sama. Nah, sementara apa kata Imam An-Nawawi, sementara kapasitas Imam Royani sendiri Abul Mahasin Ar-Royani wahadar Royani, sedangkan Imam Abul Mahasin Ar-Royani adalah min fudolai ashabina, beliau adalah apa? Fudola ashabina, artinya ulama kita ashabus syafi'iyah, seorang ulama syafi'iyah yang paling fudola, yang paling apa? Yang paling afdol, yang paling utama gitu. Artinya orang yang alim ya, al-mutarli'ina, jadi orang yang orang yang melihat segala perkara dengan ilmu ya, mutarli'in itu. Nah, jadi apa ya, beliau sendiri seorang alim yang fudola itu punya keutamaan dibandingkan ulama-ulama lain. Beliau saja tetap setuju gitu. Bukan perkara tadi salah, kurang baca tasbih, bukan, termasuk sholat tasbih walaupun hadisnya dhaif, tidak ada satupun hadis sahih yang menetapkan ya kesahihan hadis yang bicara soal sholat tasbih. Akan tetapi apa, sekelas Imam Abul Mahasin Ar-Royani, seorang ulama yang punya kapasitas keilmuan yang tinggi, beliau saja juga masih tetap mengatakan bahwa walaupun hadisnya dhaif, tapi sholat tasbih punya keutamaan yang luar biasa, yang sangat besar. Bahkan seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mubarak pun peroleh hadis, beliau pun mengatakan tetap disunnahkan mengerjakan sholat tasbih karena banyak keutamaan di dalamnya. Bahkan ilmu ta'alliq bil lisan, wallahu a'lam bishawab.